Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu ada permintaan supaya saya bicara soal bid'ah. Saya tidak ingat waktu itu bahwa acara di bulan Februari itu tanggal 2. Anak-anak kasih ingat saya, di 2 Februari itu ulang tahun perkawinan Abi. Dia katakan, bicara dong soal perkawinan. Saya lantas berkata begini, ulang tahun perkawinan itu kan bid'ah. Bicara soal maulid aja dianggap bid'ah, apalagi ini. Jadi baguslah dihubungkan itu. Yang pertama begini, bid'ah itu sesuatu yang baru. Apakah semua yang baru itu bid'ah? Kalau dari segi bahasa, iya, apapun yang baru bid'ah. Pertanyaan sekarang, apakah semua yang baru Anda lakukan tetapi tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah? Nah, kelompok ini berkata itu bid'ah. Jabat tangan habis asar, bid'ah atau bukan? Bid'ah. Nabi tidak jabat tangan. Oh, bid'ah. Karena tidak diamalkan Nabi. Maulid, bid'ah. Nabi tidak. Apalagi ulang tahun perkawinan. Apa-apaan. Kata ulama-ulama yang luas wawasannya, yang memiliki toleransi yang besar, belum tentu yang tidak diamalkan Nabi itu bid'ah. Dan belum tentu yang diamalkan Nabi itu sunnah. Tapi kalau diamalkan Nabi lantas Anda ikuti karena cinta pada Nabi, oke, silahkan Anda dapat pahala. Bukan pahala karena Anda mengamalkannya, tapi karena cinta Anda. Ya kan? Itu yang luas wawasannya begitu. Kita baca lagi, ini ditulis oleh Ar-Razi, tokoh Ahlussunnah yang banyak menyerang Mu'tazilah, ditulis di tafsirnya. Dia katakan, itu ketika dia menafsirkan ayat Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Tahukah kamu atau beritahulah aku pandanganmu tentang seorang yang melarang hamba Allah salat. Dia katakan begini, Sayyidina Ali pernah salat Idul Fitri. Sebelum salat di lapangan ada orang-orang yang berdiri salat sunnah. Teman-teman Sayyidina Ali berkata, itu salat sunnah memangnya boleh tuh? Lihat jawabannya Sayyidina Ali. Yang saya tahu, Nabi tidak pernah melakukan. Ya kan? Kalau begitu, larang aja dia. Dia katakan, tidak. Saya takut kalau saya larang, saya termasuk kelompok yang dikecam Allah. Kenapa kamu larang? Apakah lihatkah kamu orang yang melarang? Salat sunnah sesudah asar. Bagaimana itu? Kan dia bilang makruh, ya. Jangan larang orang. Karena tidak semua yang tidak diamalkan Nabi otomatis terlarang. Dan tidak semua yang diamalkan Nabi otomatis dianjurkan. Ya, Nabi gondrong atau tidak? Anda dianjurkan gondrong? Memang ada hal-hal yang boleh jadi kita bisa beda pendapat. Saya beri contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sebelum fajar udah bangun. Fajar, Bilal azan. Azan panggil orang. Nunggu untuk sholat subuh. Nabi sambil nunggu baring-baring. Ya kan? Baring-baring itu sunnah atau tidak? Terserah. Ada yang berkata tidak, ini cuma capek Nabi ini. Nunggu orang. Kalau Anda tidak capek, tidak perlu. Nabi tidak makan biawak, ya kan? Haram ke biawak? Tidak. Nabi berkata tidak, saya hanya tidak suka. Banyak hal yang ditinggalkan Nabi yang bukan berarti bahwa itu tidak boleh.
Nah, tapi ini, kelompok pemurnian ini pokoknya kalau tidak diamalkan Nabi tidak boleh. Ada yang tidak diamalkan Nabi karena waktu itu belum ada dorongan untuk mengamalkannya. Kenapa Nabi tidak membukukan Al-Quran? Waktu itu belum diperlukan. Kenapa Nabi pernah melarang menulis hadisnya? La taktubu anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Jangan tulis apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan kecuali Quran. Yang tulis selain Quran, hapus. Kenapa? Dianalisa, waktu itu yang pandai menulis sedikit supaya tidak terbagi ini kegiatan alat tulis menulis masih sulit. Jangan. Nanti kemudian baru Nabi berkata lagi, tulislah. Loh, kamu ini marah wahai Nabi. Kalau marah pun kami tulis semuanya. Karena kalaupun saya marah, saya mengucapkan yang benar. Kita harus lihat ini motivasinya ibadah atau bukan. Itu sebabnya ulama-ulama berkata, Imam Ghazali berkata, bukan semua hal yang baru itu terlarang. Yang terlarang itu adalah yang bertentangan dengan sunnah. Sunnah yang telah disepakati. Nah, kalau bertentangan, bertentangan, bukan berbeda. Saya mau beri contoh, saya pernah kita lihat nih, pemikiran orang yang semuanya mau, pokoknya kalau Nabi tidak amalkan tidak boleh. Saya sekian bulan yang lalu diundang berbicara menyangkut otopsi. Boleh enggak? Saya baca banyak buku. Salah satu pendapat pasti dari kelompok pemurnian. Tidak boleh. Kenapa harus manusia diotopsi? Ambil aja binatang, bisa juga diotopsi. Kenapa terlarang? Nabi bersabda bahwa mematahkan tulang orang yang mati sama dengan mematahkan tulang orang yang hidup. Jadi kalau diotopsi, dibuka-buka, di ini tidak boleh nih. Ini kan ada maslahatnya. Tidak boleh. Binatang bisa. Ini orang bodoh yang berkata begitu. Memangnya binatang sama-sama manusia? Oh, dibilang Nabi tidak amalkan. Ya, dulu belum diamalkan karena orang belum tahu tentang otopsi. Sekarang, masa mau dilarang? Ada lagi yang berkata begini, saya juga tidak setuju. Karena boleh diotopsi atas asal orang kafir, kalau orang Muslim tidak boleh. Apa bedanya kafir dengan ini? Orang yang kafir itu, waktu dia mati sudah kepada Tuhan. Dia manusia. Tapi yang picik-picik ini, ya pokoknya Nabi tidak amalkan. Itu sebabnya kata Fazlur Rahman, kedokteran di dalam dunia Islam itu terlambat karena terlalu banyak yang dilarang. Yang dilarang itu yang bertentangan. Kalau berbeda, ada yang berbeda tidak bertentangan, ya kan? Saya berbeda dengan istri saya, berbeda enggak? Bertentangan enggak? Alhamdulillah tidak. Ini. Jadi semua pokoknya yang tidak diamalkan Nabi tidak boleh. Tidak benar. Itu tidak benar. Kita lihat lebih jauh. Itu sebabnya nanti di dalam sekian banyak hal, kita merujuk ke sahabat-sahabat Nabi, banyak sekali hal yang baru yang mereka lakukan. Ya kan? Sayyidina Umar itu salat tarawih baru atau tidak? Tetapi sejalan, kan dianjurkan jamaah. Sejalan. Saya sering menyampaikan pada mahasiswa, kalau Anda ingin agar kita hidup seperti zaman Nabi, kita tidak bisa maju-maju. Yang ingin kita kembali persis pada zaman Nabi, itu orang yang terlambat lahir. Ya, dia lahir dulu. Yang berkata semuanya bidanya tidak boleh, itu mestinya dia hidup dulu, jangan sekarang dong. Bukankah Islam itu kita akui salihun li kulli zamanin wa makan? Kan Islam itu sesuai kapan waktunya, kapan tempatnya, dia sesuai. Kenapa sesuai? Kita lihat. Yang pertama, dia tidak mengkultuskan bentuk. Masjid harus bentuknya kayak Masjid Al-Barakah. Kalau bentuknya seperti kelenteng, boleh enggak? Tidak ada bentuk.
Ka'bah kalau dipindah ke Indonesia kita salat ke Jakarta? Tidak ada gitu. Arah, nilai yang gitu. Pakaian, Anda harus pakai pakaian gamis. Tidak boleh pakai dasi. Dia tentukan nilai, tutup aurat. Itu sebabnya dia sesuai. Dimanapun dia bisa diamalkan. Yang kedua, kita lihat Islam itu mengajarkan apa yang dinamai hak veto. Apa itu hak veto? Kalau lapar sehingga bisa mengancam jiwa Anda, boleh makan babi atau tidak? Di veto itu ya, haram itu tadi di veto. Dia mengajarkan banyak hal-hal yang menjadikan, oh ini bisa nih saya amalkan, ini bisa saya amalkan, ini bisa saya amalkan. Walaupun berbeda dengan dulu. Tetapi kalau Anda berkata harus sama-sama dulu, habislah kita. Saya tidak boleh pakai pici hitam lagi. Tapi saya juga tidak boleh pakai kopiah putih begini, tidak pakai serban. Ya kan? Karena Nabi pakai serban. Anda harus pakai jenggot. Ya kan begitu? Saya tidak berkata terlarang pakai jenggot. Silahkan. Bagus kalau tujuan Anda mengikuti Nabi. Tetapi jangan salahkan orang yang nggak pakai jenggot dong. Ya, oh itu Islamnya kurang itu. Oh itu bid'ah itu yang dia lakukan. Jadi kekeliruan orang-orang yang ingin berkata begini sudah membatasi, membelenggu kita. Tidak bisa begini, tidak bisa begini, tidak bisa begini. Itu sebabnya ulama-ulama merumuskan kaedah-kaedah. Bagaimana? Kita lihat zaman Nabi. Kita lihat dulu pada zaman Nabi nih. Nabi mengutus sahabat beliau Muaz bin Jabal ke Yaman. Terus beliau bertanya sambil di atas untanya itu mau berangkat, Muaz, bagaimana cara kamu menetapkan hukum? Beliau menjawab, saya merujuk ke Al-Quran. Kalau kamu tidak dapat di Quran, hadis. Kalau kamu tidak dapat di hadis, bagaimana? Dan saya berpikir, saya menggunakan nalar saya. Nabi terus berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan tuntunan kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang direstui dan disetujui oleh Allah dan Rasulnya. Pakai akal atau tidak? Tidak semua ada di Quran. Tidak semua ada di hadis. Jadi kalau kita mencari bagaimana nih? Itu waktu itu Nabi beritahu Muaz. Baguslah Muaz. Mungkin kamu tidak akan ketemu lagi dengan saya. Betul, tidak ketemu lagi Muaz. Ya di sana Rasulullah. Jadi itu ada itu. Semua sepakat itu. Ada analogi, ada masalah mursalah, ada ini. Jadi bukan cuma ijma. Kita harus gunakan nalar. Karena itu sekarang kita lihat ini. Oh itu pemahaman terhadap teks. Oh iya, bunyi teks. Misalnya apa? Oh tidak boleh itu di rumah ada patung. Ya, boleh tidak? Di rumah saya, di depan, kalau lihat di depan, ada patung. Seorang pakai serban merah, serbannya Al-Azhar. Duduk di situ baca Quran. Ada lagi asbak, patungnya Fir'aun. Boleh tidak itu? Ada yang pernah tanya saya kemarin, oh iya, saya tahu dia punya paham seperti itu. Saya bilang ini patung Fir'aun, asbak saya sengaja taruh biar orang datang di sini bakar terus itu. Itu dilarang karena dulu disembah. Kalau tidak disembah bagaimana? Tapi ini pokoknya hancurkan semuanya. Bid'ah. Sekali lagi saya supaya cepat-cepat berkata, saya tidak keberatan. Silahkan anut paham itu, tapi jangan mengkafirkan, jangan mendurhakakan orang, jangan berkata ini begini, ini nggak benar, tidak benar. Satu hal, ini saya kembali ke ulang tahun Nabi nih, kemarin dulu, 2 minggu yang lalu saya diundang oleh suatu kelompok. Mereka itu buat acara tahun baru, Natal dan Maulid.
Ya, gitu. Ya kan? Jadi saya bilang, Natal sama Maulid itu sama. Ya kan? Natal kan itu. Maulid juga begitu. Tahun baru juga, kita juga tahun baru. Jadi tidak harus dipertentangkan. Yang penting nilai-nilainya kita amalkan. Yang sesuai kita ambil, yang tidak sesuai dengan agama kita buang. Jadi begitu. Nah sekarang, waktu Natal, waktu Maulid, apakah salah kalau kita adakan perayaan Maulid itu bulan Dzulhijjah? Salah atau tidak? Karena saya tidak lihat tanggalnya. Saya lihat nilai-nilai yang ada di sana. Itu sebabnya kita ulama-ulama kita dulu berkata, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya setiap hari kita adakan maulid untuk Nabi, itu wajib, itu wajar. Karena kita tidak lihat tanggalnya. Saya beritahu pada teman-teman waktu itu yang dari orang-orang Kristen, Anda berkata Natal 25. Saya bilang, saya di Mesir sekian tahun, Natalnya itu 6 Januari. Tapi mereka tidak bertengkar. Bisa saja. Kalau saya katakan, kalau dalam Islam, kita juga hormati Isa. Tapi kita tidak menganggap bahwa itu Januari atau Desember. Kita berkata itu di musim panas. Kenapa? Di Quran kami dikatakan bahwa itu Maryam waktu mau melahirkan disuruh gerak-gerakkan pohon korma supaya jatuh ininya. Itu Agustus itu kemungkinannya, musim panas. Tapi saya bilang, kita tidak permasalahkan tanggalnya. Kita permasalahkan nilai-nilainya. Apa nilai yang ini? Nah, kita itu dalam konteks peringatan apapun, yang kita harus lihat apa nilai di balik. Bukan tanggal. Itu sebabnya di Quran tidak ada disebut tanggal atau tahun. Yang disebut nilai. Kapan terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi, tidak ada. Kapan Badar, tidak ada tanggal. Paling sedikit sekali atau hampir tidak ada bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, kapan itu? Kalau kita di Indonesia 17 Ramadan ya. Di Mesir tanggal 27, ada yang bilang 29. Kita tidak peduli itu. Yang kita peduli dalam konteks peringatan, wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan orang-orang, renungkan aja orang-orang merenungkan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu secara garis besar ada dua. Yang pertama, yang sangat terbukti di sana betapa besarnya kuasa Allah. Kita sekarang misalnya peristiwa tsunami, itu luar biasa kan? Ingatkan orang tentang itu. Tidak usah beritahu tanggal berapa. Kelahiran Nabi Muhammad itu hebat atau tidak? Hebat sekali. Itu nikmat besar. Nah, sekarang saya masuk. Perkawinan itu hebat nggak? Ingat-ingatlah itu. Jangan ingat hanya tanggalnya. Kalau bisa tiap hari. Jangan hanya anggap bulan madu itu. Sebulan itu tiap hari bulan madu walaupun udah loyo. Iya kan? Karena kita nilainya. Lihat itu. Dalam konteks perkawinan ini yang belum kawin nih, atau yang sudah kawin pun. Lihat itu apa nilai yang diharapkan dari perkawinan. Lihat apakah Anda sudah mencapai tahap mawaddah dan rahmah. Itu saya pernah mungkin sebagian sudah pernah dengar, saya ulang lagi. Itu katanya perjalanan hidup rumah tangga itu, perkawinan itu melalui 6 tahap. Tahap pertama bulan madu. Ya, itu bisa lama, bisa sebentar. Tahap kedua bulan bawang. Istilah orang Mesir. Ada syahrul asal, ada syahrul basal. Apa itu artinya? Kalau bulan madu itu masih wangi, semua menyenangkan. Dicubit pun tertawa. Ya.
tidak ada yang jelek. Kalau sudah tahap kedua, sudah ada tangis, ya, sudah ada bau, sudah terbuka aib seseorang. Di sini bisa gagal. Ada tahap ketiga. Tahap ketiga itu pemahaman dan penyesuaian. Anda harus paham pasangan Anda dan menyesuaikan diri dengannya. Kalau tidak, cerai. Ya kan? Ini sudah, saya nggak bisa atur lagi dia memang, saya memang slorder. Saya memang tidak teratur. Saya memang kalau ke kamar mandi habis cukur, pisau cukur saya simpan di situ. Ya kan begitu. Pulang dari kantor, sepatu saya taruh aja di situ. Nah, ini jangan taruh sepatu di sini. Baru aja dicuci, baru aja disapu, ya kan? Penyesuaian. Berusahalah mengurangi itu. Kalau yang sisa, berusahalah pahami. Nah, itu tahap penyesuaian. Setelah tahap penyesuaian itu, ada tahap penghangatan hubungan. Ini tadi selesai, dihangatkan hubungan itu, hubungan itu, hangat hubungan. Tapi sekali-sekali masih ada konflik, nggak apa-apa. Karena kalau tidak, karena makan tanpa sambal itu nggak enak. Itu perlu. Itu ada dikatakan, ada istilah, hubungan harmonis dalam perseteruan. Anda berseteru, tidak cocok, tapi hubungannya harmonis. Itu, baru setelah itu lahir kesamaan. Sudah hubungan itu, sudah kesamaan. Anda sudah bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu nanti, ini ibu-ibu di dalam nih, tolong jangan salah paham. Saya hanya mau bilang begini, kalau sudah ada kesepahaman, pasangan akan merasakan apa yang dibutuhkan oleh pasangannya. Ya. Dalam saat yang sama, pasangan juga akan merasakan apa yang menyakitkan pasangannya. Itu, saya mau beri contoh nih sekarang. Ada satu orang, istrinya sakit. Dia tahu bahwa sebenarnya suaminya perlu, kalau dia merasakan kebutuhan suaminya, dia akan izinkan atau tidak? Kok semua ngangguk ini di sini? Iya kan? Dia akan izinkan karena dia merasakan itu. Ini dia butuh, ini dia. Tapi mari kita balik sekarang. Kita balik. Suaminya sekarang kita lihat. Oh ya, saya butuh. Tapi kesepahaman. Kalau saya kawin, saya menyakitkan hati istri saya. Ya kan? Kira-kira dia mau kawin atau tidak? Itu yang kawin lagi menyakitkan istrinya kan? Kok diam semua nih laki-laki? Ini proses. Oh, dia tidak mau. Itu mawaddah warahmah. Kalau sudah sampai di situ, saya sering berkata bahwa yang berbicara bukan lagi lidah, bukan lagi mata, tapi hati. Ini orang yang merayakan ulang tahun perkawinan itu, ingat-ingat, aduh bahagianya. Ingat zaman itu. Coba lakukan introspeksi, Anda di tahap berapa sekarang? Ada satu pernah saya ceramah ini, ada satu teman, saya tanya, sudah berapa lama kawin? Saya sudah 20 tahun kawin, kalau saya sudah 39 tahun kawin. Sudah berapa? Saya sudah 20 tahun. Sudah di tahap berapa? Waduh, saya baru tahap kedua. 20 tahun masih tahap kedua, tidak benar itu. Nah, jadi saya kembali, apa ini bid'ah? Bid'ah atau tidak? Bid'ah dari segi bahasa. Gak boleh kita duduk bersyukur ini. Kenapa tidak boleh? Nabi tidak pernah lakukan itu. Saya katakan tidak. Nabi tidak melakukannya. Boleh jadi Nabi melakukannya dalam bentuk lain. Tapi tidak ada larangan untuk itu.
Jadi kesalahpahaman kita tentang bid'ah itu sebenarnya lahir, boleh jadi kita katakan, dari rirah yang menggebu supaya kita mengikuti Nabi. Padahal belum tentu Nabi menyetujui sikap itu. Karena kita disuruh berpikir. Kita disuruh menggambarkan agama Islam ini selalu sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.